والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصر في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخوان المسلمين والمسلمات ببركات سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah kita kembali dapat berkumpul di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat mengharap ridha Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu istiqamah dan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seberataan dapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Halaman 75. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Adapun dosa besar maka diampuninya akan dia dengan taubat. Jadi bila seseorang mengerja dosa besar itu tetap amuninya bertaubat diampuni Tuhan. Nya ada yang sebagian aliran-aliran sesat yang meyakini dosa besar itu tadi diampuni Tuhan. Nah, adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan sebesar apapun dosa hamba amuninya bertaubat baampih daripada mengerja dosa, menyesal kada lagi mengulangi, mengaku salah lawan Tuhan, itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita putus asa dengan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kecil diampuninya akan dia. Nah, apalagi dosa kecil. Seseorang mengerja dosa kecil itu amuninya bertaubat diampuni Tuhan. Nah, diampuni Tuhan itu ada kalanya sebabnya nih dengan taubat, dengan sebab bertaubat. Bertaubat arti taubat itu at-taubatu an-nadamu ya. Arti bertaubat itu menyesal kada hakon lagi manggawi. Itu arti taubat itu menyesal, baampih. Bukan taubat sambal. Taubat sambal itu kayak kita kan makan sambal mah padas aja. Bertobat seorang kada hakon lagi esok makan sambal. Sakanya esok mencari pulang sambal
artinya isok maksiat pulang bertobat tadi. Nah tapi narannya manusia ini tidak maksum, artinya kada kayak Nabi kan maksum, terjaga daripada mengerja dosa. Namun kita nih pasti tagawi dosa, baik sengaja ataupun ada sengaja. Bertobat terus kita, biar tagawi dosa, bertobat, minta ampun lawan Tuhan, ngaku salah. Nah, jadi sebenarnya Tuhan tuh apa? Bukan. Manusia itu masuk neraka itu bukan karena dosanya aja. Bukan karena dosanya, tapi karena inyanya itu kada mengaku salah, itu yang menyebabkan inya masuk neraka. Kan kita ini sebenarnya kan berdosa nih, tapi lamun kita mengaku salah, kita minta ampun lawan Tuhan, kita nang asalnya berdosa nih, jangan masuk surga. Tapi lamun kita sudah berdosa, tapi kita kada tahu lawan Tuhan, kada mengaku salah, nah itu bisa menyebabkan Tuhan sarik, Tuhan memasukkan ke dalam neraka. Nah jadi maulah Tuhan sarik itu bukan dosa kita, tapi kitanya nang kada bertobat gitu kan. Mungkin kita ini sebenarnya nih berdosa, hambanya ini ada nang kada berdosanya. Bahkan ada yang mengatakan surga itu tempatnya orang yang berdosa tapi bertobat. Surga itu tempatnya orang yang berdosa tapi bertobat dia. Ampih ini mengerja dosa, bertobat diampuni Tuhan, hanya dimasukkan dalam surga. Artinya tuh surga itu tempat mantan pengerja dosa, gitu nah. Nah asalnya mengaku salah, diampuni Tuhan. Nah kayak Nabi Adam kan bisa juga sih dia bersalah memakan buah nih tah, buah nang dilarang, tapi sidin mengaku salah. Rabbana zalamna anfusana ya sidin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Ya Allah, kami berbuat zalim kepada diri kami mengaku salah. Amun pian kada maampuni kami, kada memarasi kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Oleh karena itu ampuni kami. Ini Nabi Adam mengaku salah, diampuni Tuhan, dimarasi Tuhan. Kemudian seikungnya pulang iblis mengerja dosanya sombong, ada hakun sujud kepada Nabi Adam, ada hakun tunduk kepada perintah Allah. Nah tapi iblis ini kadang ngaku salah. Nah itu namanya yang menyebabkan iblis masuk neraka. Inya tuh berbuat salah tapi kadang ngaku salah, nya sombong. Nah akhirnya apa? Jadi pada kan sama-sama berbuat salah deh. Nabi Adam salahnya apa? Memakan buah nih toh. Si iblis salahnya apa? Kada taat kepada perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam. Tapi Nabi Adam masuk surga, iblis masuk neraka. Kenapa jadi membedakan? Nabi Adam mengaku salah, minta ampun lawan Tuhan. Iblis kadang ngaku salah, sombong, kadang minta ampun lawan Tuhan. Nah itu memang yang membedakannya. Lalu iblis masuk neraka. Nah kayak itu. Jadi yang membuat Tuhan marah kepada hambanya yang berdosa tuh, inya kada tahu lawan dosa itu nah. Karena ngaku salah tuh nah. Lamun hambanya ini mengaku salah, minta ampun lawan Tuhan walaupun dosanya gonol, Tuhan marah saya, Tuhan ampuni ya, Tuhan masukkan ke dalam surga. Nah kayak itu. Jadi kita ini jangan kurang daripada 70 kali sehari beristighfar. Nabi kita kan 70 kali sehari beristighfar. Tapi Nabi kita itu beristighfar itu bukan menghapus dosa, karena sidin kada berdosa, itu mengangkat derajat sidin. Namun kita ini nyata gasan menghapus dosa-dosa kita. Jangan kurang daripada 70 kali beristighfar sehari, mengaku dosa nih, mengaku salah lawan Tuhan nih. Nah, namun lebih bagus lagi 100 ke 200 kah. Dan bagus beristighfar itu di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu orang-orang beriman itu yastaghfirun, meminta ampun lawan Tuhan. Nah, di waktu sahur itu bagus minta ampun, beristighfar, mengaku salah lawan Tuhan.
amun kada hafal bahasa kan tahu ya kalau istighfar astagfirullah 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 itu nang pendek lah atau nang panjang sedikit astagfirullahaladzim 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 nang lebih panjang lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kada hafal nang bahasa Arabnya, bahasa kitanya ya Allah ampuni ulun, ya Allah ampuni ulun, ya Allah ampuni ulun sampai 100 kali misalnya dah sama aja juga bahasa kita kah bahasa Arab kah, yang penting mengaku salah, minta ampun lawan Tuhan. Dan dosa kecil diampuninya akan dia ada kalanya dengan taubat atau dengan menjauhi dosa besar. Dosa kecil itu bisa diampuni Tuhan sebab kita misalnya menjauhi dosa besar. Kayak apa contohnya ya? Dosa kecil diampuni Tuhan gara-gara meninggalkan dosa besar. Contohnya kayak ini. Contoh dosa kecil diampuni Tuhan sebab menjauhi dosa besar, misalnya anggaplah ada maling misalnya. Maling ini kan mencuri ini dosa nih. Jadi maling nih misalnya malam-malam mencongkel jendela orang. Kan mencongkel jendela orang itu kan berdosa tuh. Merusak jendela orang itu kan berdosa tuh. Nah, kemudian masuk ke rumah orang pulang tanpa seizin ampun rumah, dosa pulang dah, dosa pulang dah. Nah, tiba-tiba waktu itu inya ini dapat hidayah, lalu sadar lalu insaf kenapa jadi aku nih mencuri ya nih, padahal mencuri ini termasuk dosa besar. Nah, lalu dapat hidayah, kada jadinya mencuri. Kada jadi mencuri kan mencuri dosa besar. Nah, gara-gara inya kada jadi mencuri, gara-gara inya meninggalkan dosa mencuri, dosa mencongkel jendela orang tuh diampuni Tuhan. Dosa inya masuk ke rumah orang tanpa seizin tuan rumah diampuni Tuhan. Kan mencongkel tuh anggaplah dosa kecil. Masuk rumah orang tanpa izin itu kan dosa kecil. Mencuri dosa besar. Tahu-taunya nya kada jadi mencuri karena sadar dapat hidayah kan. Nah, lalu inya kada jadi mencuri. Nah, dosa inya dosa mencongkel rumah orang, masuk rumah orang itu diampuni Tuhan. Itu contoh apa dengan sebab meninggalkan apa dosa besar, dosa kecil diampuni. Ada lagi contoh sebab meninggalkan dosa besar, dosa kecil diampuni. Contohnya seseorang misalnya anggaplah berpacaran misalnya. Inya ini hendak melakukan perzinahan dengan pacarnya misalnya. Nah, biasanya kan itu berkhalwat tuh berduaan di padang sunyi nih atau di dalam kamar nih dengan perempuan. Itu berduaan itu sudah dosa tuh. Kemudian dibukanya baju babini itu lalu melihat aurat tuh dosa tuh, melihat aurat nang yang kada halal tuh. Membuka baju, kemudian menyentuh badannya dosa tuh. Lalu tiba-tiba inya ingat dapat hidayah nih, ingat Allah. Lalu takutan lawan Allah, takutan lawan siksa Allah. Lalu inya kada jadi, timbul kada jadi gitu nah, melakukan perzinahan tuh. Nah, kan perzinahan tuh dosa besar. Nah, dosa yang inya nang berduaan diampuni Tuhan lah, itu dosa kecil lah ibaratnya. Kada segenap dosa zina. Dosa inya nang membuka baju bebinian tadi diampuni Tuhan. Dosa inya menyepai awak bebinian tadi diampuni Tuhan. Sebab inya meninggalkan dosa besar. Dosa kecil tadi diampuni tuh Tuhan. Nah, itu kita dengan sebab menjauhi dosa besar atau dengan sebab mengerjakan amal saleh.
termasuk amal saleh ini yang kita nuntut ilmu ini termasuk amal saleh lah. Kita misalnya ada mengerja dosa, apakah dosa kecil lah, dosa kecil misalnya apa melihat aurat orang kan, atau apakah misalnya, lalu kita bawa nuntut ilmu, kita nuntut ilmu ini selama kita di majelis ilmu ini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bawa baca salawat, dosa kecil diampuni Allah. Kita baca Quran, kita bawa sembahyang, bersedekah, itu bisa dengan sebab itu dosa kecil yang kita gawe itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya, ada beberapa sebab yang menyebabkan dosa kita diampuni Allah Subhanahu, dosa kecil. Namun dosa besar itu harus bertaubat kan ya. Dosa besar itu harus bertaubat. Nah, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Artinya orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada dosa baginya. Misalnya dosa kita misalnya sampai ke pojok langit. Misalnya nih, Pak hari ini kita bertobat nah. Bertobat kita bujur-bujur bertobat, minta ampun lawan Tuhan, menyesal ada lagi mau ulangi. Lang hilang biar nang sampai ke pojok langit dosa hilang. Nang kayak ada berdosa tuh Bang kita nih. Menurut hadis Nabi ini seperti orang nang kada dibisi dosa kayak kakanakan nang baru lahir. Maka Tuhan senang bilang, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang yang bertaubat. Saking senangnya Tuhan kepada hambanya yang bertaubat, dosanya nang sampai ke pojok langit deh, itu diubah Tuhan jadi pahala. Gasan inya nang bertobat deh, baikannya Tuhan. Ya non dikena di akhir takajud, banyaknya amal pahalaku, padahal aku kada terlihat beramal ibadah, padahal aku maksiat aja, tapi bertobat Pak. Ya Tuhan, itu dosa ikam masalahnya sampai ke pojok langit tuh, tapi kan ikam bertobat lawan aku senang. Saking senangnya aku ubah dosa ikam nang gonol nang banyak nang sampai ke pojok langit jadi pahala, gasan ikam. Baikannya tuh, baikannya Tuhan. Baikannya Tuhan tuh lawan kita. Bisakah pian kamu manusia kayak itu? Misalnya pian pernah berbuat salah kepada manusia, anggaplah pernah menampilin kawan. Pernah menampilin kawan nih sampai bincul. Padahal kawan ini kada salah juga. Lalu kita tempeleng misalnya, berarti kita tuh tentang salah, ya lah. Tapi kita ini menyesal, misalnya menyesal, ya Allah. Ini kawan nih, ini kita tempeleng itu garing, ini masuk rumah sakit ya, ganjang menol nempeleng, bawa obat ini bawa obat itu sampai 5 juta misalnya, habis duit bawa obat. Nah lalu kita datang ke tempat ini, lalu kita minta ampun, minta maaf, dimaafkannya. Senang inya, saking senangnya inya diberinya kita 5 juta. Adalah kita ketemu manusia kayak itu. Kasarnya kan ada kayak itu, paling-paling dimaafkannya sudah aja nya. Sambil marangot kita. Adalah inya misalnya, nah saking senangnya inya, aku bawa obatnya 5 juta habis. Nah 5 juta aku beri ikam duit. Itu kita dapatkan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita baiknya bila kita bertobat dosa kita nang banyak tuh diubah ju Tuhan jadi pahala gasan kita. Luar biasa lah Allah Ta'ala tuh baikannya lawan hambanya asal mau bertobat saja. Nah ini supaya kita nih semangat baca istighfar, minta ampun lawan Tuhan, jangan kada ingat kita. Apakah lagi nang kita di dalam wirid dah betonton sembahyang. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal 11 kali lah kita membaca biasanya. Coba tonton sembahyang atau sebelum ya Allah biha tah. Ujar menurut
ujar guru-guru kita, ulama-ulama kita, siapa membaca istighfar itu 11 kali imbah tonton sembahyang 5 waktu 11 kali. Astagfirullah li wal mu'minin. Itu kan ampuni ya Allah, ulun minta ampuni ya Allah bagi ulun dan bagi seluruh muslimin muslimat. Maka bila kita membaca istighfar itu tonton sembahyang 11 kali, dosa kita ini diampuni Tuhan sebanyak muslimin muslimat. Sebilang itu dosa kita diampuni Tuhan sebilang muslimin muslimat yang kita doakan itu. Orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan nang seluruh dunia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat bila orang Islam lah, orang beriman sebilang itu dosa kita diampuni Tuhan. Padahal kita mulai zaman Nabi Adam kan nang orang Islamnya lah, nang beriman lah sampai hari kiamat. Berapa hitung tuh orangnya, berapa hitungannya. Nah sebanyak itu dosa kita diampuni Tuhan. Mun kita membaca istighfar itu 11 kali. Astagfirullah, imbah tonton sembahyang. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Nah, saking murahnya tuh Tuhan, pemurahnya Tuhan lawan kita. Pokoknya bila Tuhan, kan kita tahu sudah Tuhan tuh sugih. Tuhan tuh pemurah. Bila Tuhan tuh memberi kepada kita tuh kadang-kadang hitungan tuh Pak, bigair hisab tuh Pak, kadang-kadang hitungan lagi. Mun kita kan memberi orang perhitungan, Tuhan kada perhitungan. Saking besarnya karunia Tuhan kepada hambanya. Nah, soal ada pertanyaan, apa perbedaan antara syaitan dan jin dan iblis? Jawab atas kata Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam kitab Umdatul Murid Syarah Jawharatut Tauhid, nukil daripada Burhan Al-Halabi. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya Umdatul Murid sidin menukil daripada perkataan Syekh Burhan Al-Halabi. Ujar Syekh Burhan Al-Halabi bahwa jin dan syaitan itu daripada anak cucu iblis alaihi la'nah, atasnya iblis laknat Allah. Jadi menurut Syekh Burhan Al-Halabi, jin lawan syaitan itu anak cucu atau anak buah iblis. Nah, yang Islam daripada mereka itu dinamai jin. Jadi bila Islam itu ngarannya jin, dan yang kafir daripada mereka itu dinamai syaitan. Nah, seperti manusia adalah mereka itu daripada anak cucu Adam alaihissalam. Kayak kita ini kan anak cucu Nabi Adam, keturunan Nabi Adam kayak manusia nih. Nah kayak itu juga jin atau syaitan itu anak cucu iblis. Cuma bedanya jar, kalau jin itu Islam, kalau disebut syaitan itu kafir. Nah, inilah qaul, perkataan yang masyhur, yang terkenal pada lidah segala manusia. Maksudnya qaul yang beredar di antara manusia kayak itu Pang. Nah. Dan seperti yang demikian itu jatuh itu terjadi, maksudnya adawah itu artinya nomor satu di bawah permusuhan. Terjadi permusuhan, jatuh adawah itu terjadi permusuhan dan perdaya, tipu daya iblis akan Adam di dalam surga. Jadi kan iblis ini mulai Nabi Adam dalam surga, iblis ini sudah memusuhi Nabi Adam, iri dengki lawan Nabi Adam, dan menipu daya Nabi Adam. Kan Nabi Adam ini tertipu daya kalau iblis, kalau memujuk supaya memakan buah itu. Ya iblis kan bila memakan buah itu damai ikan kekal di surga. Mendengar kayak itu Nabi Adam hendak kekal di surga memakan buah itu.
padahal dilarang Tuhan sudah. Makan aja di surga ini cuma satu nih buah nang khuldi ini jangan diparaki aja jangan, apalagi dimakan. Nah itu karena perdaya iblis, karena iblis ini bahiri lawan Nabi Adam. Nabi Adam dapat nikmat kan di surga aja, setiap orang dapat nikmat tuh dihiri orang. Jadi dengki si iblis nih kayak apa caranya supaya Nabi Adam ini tak keluar daripada surga. Nah itu demikianlah jatuh tuh terjadi juga adawah, permusuhan dan perdaya atau tipu daya iblis dan anak cucu iblis ya nang setan deh akan anak cucu Adam di dalam dunia. Kita nih anak cucu Nabi Adam deh, sebagaimana si datunya iblis deh memusuhi akan datu kita Nabi Adam. Kayak itu ya cucunya. Siapa cucunya iblis? Setan. Memusuhi juga lawan kita nih. Kita nih anak cucu Nabi Adam. Bentuk permusuhannya apa? Dijebaknya kita supaya kita nih terperdaya menggawe dosa. Nah, termasuk kan kemarin maulah sanggar ya Allah, membuang pasile itu kan tuh termasuk tipu daya iblis. Nah, kata setengah ulama bahwa jin itu lain daripada syaitan. Nah, ada juga sebagian ulama mengatakan jin itu bukan daripada syaitan. Kalau perkataan yang Burhan Al-Halabi tadi kan jin itu anak buah iblis, ya nang buahan syaitan juga. Jangan bedanya, jin itu Islam, syaitan itu kafir. Cuman di sini kata setengah ulama bahwa jin itu lain daripada syaitan karena jin itu adalah setengah itu sebagian mereka itu mukmin, maksudnya beriman. Nah, dan setengah mereka itu kafir. Jadi pendapat yang di bawah ini pula kada sabarataan jin itu Islam, ada yang beriman, ada Islam, ada kafir. Nah, oleh karena itulah jin itu bukan daripada golongan setan ya. Ini beda pendapat ulama biasalah ya Allah. Jadi si jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, dan lagi mereka itu jin lah. Karena pian bingung kira mereka itu siapa? Tulisnya di bawah mereka itu jin. Dan lagi mereka itu jin bisa mati. Maksudnya tuh seberataan tuh mati ya, berarti iblis kini mati ya Allah. Cuman iblis sama setan ini dipanjangkan umur sampai hari kiamat. Nah, adapun jin ini bisa mati sebelum hari kiamat. Kayak kita nih kan sebelum hari kiamat mati. Nah, dan lagi mereka itu jin bisa mati. Nah, dan setan itu sekaliannya kafir. Nah, kalau syaitan itu kan di dalam imannya seberataan. Syaitan itu kafir. Tiada yang mukmin, tiada yang beriman seorang jua pun. Seikong pun kada dia syaitan itu nang beriman. Nah, dan tiada mati mereka itu artinya kada mematian sampai hari kiamat kena matinya. Nang wah ini kada ada nang matinya. Nah, dan tiada mati mereka itu amun jin lah bisa mati wah ini bisa. Bisa mati wah ini. Nah, dan tiada mati mereka itu setan lah. Nah, melainkan serta iblis juga, kecuali kena bombay wan iblis pas hendak hari kiamat kena mati iblis, mati juga bukan setan tak. Nah. Kata Wahab bin Munabbih, seorang ulama, bahwasanya jin itu beberapa jenis. Bahwasanya jin itu beberapa jenis. Setengah atau sebagian mereka itu jin makan, bisa juga makan. Dan minum, bisa juga jin itu minum. Dan bernikah, kawin, bisa juga. Dan beranak, bisa juga cinta. Nah, dan setengah mereka itu ada juga sebagian mereka itu jin tiada makan, ada bisa makan, dan tiada minum, kada minuman, dan tiada bernikah, ada juga. Nah, kata setengah ulama
Ada juga ulama mengatakan, sebagian ulama, jin itu dua taifah. Taifah tuh nomor satu di bawah, artinya kelompok atau golongan. Jadi jin itu terbagi kepada dua golongan atau dua kelompok. Satu taifah, satu golongan, makan mereka itu seperti manusia, makan kayak manusia juga bisa. Dan satu taifah, satu golongan adalah mereka itu jin, makan tapi dengan mencium juga. Maksud mencium itulah mencium bau-bau busuk, mencium bau-bau busuk. Nah itu ada jin itu, ada makan seperti manusia. Ya ini kadang-kadang nang basi toh. Ada juga makanannya nang mencium aja, dengan mencium aja makanannya mencium bau-bau busuk. Nah, inilah yang disebut di dalam Umdatul Murid. Masalah rinciannya kada wajib diketahui, nang wajib diketahui kita percaya adanya makhluk namanya jin. Karena ada surah dalam Quran, surah jin. Artinya termasuk apa gaib. Ujar menurut kabar, kalau di dunia nih inya melihat Tuhan kita kan melihat Tuhan inya. Tapi kalau di akhirat kita melihat Tuhan inya kan melihat Tuhan kita. Jin tuh. Nah, kenapa jadi Datuk Kalampayan membicarakan masalah jin di sini? Kena adalah di ujung-ujungnya kena, dan ibaratnya kata Bapak oleh sahabat berdahulu, kita itu jangan bersahabat lawan jin. Kena kita baca kena Syahdan yang tersebut di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Ada kitab namanya Al-Yawaqit wal Jawahir, karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ujar di dalam kitab itu bahwa iblis itu bukan ia bapak oleh sekalian jin. Iblis itu bukan bapak oleh sekalian jin. Kalau pendapat yang sebelumnya tadi kan jin itu anak buah iblis. Nah, kalau menurut dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir ini, itu iblis itu bukan bapak oleh sekalian jin, seperti barang yang telah masyhur pada lidah segala manusia. Kenapa? Si iblis itu bukan bapak dari sekalian jin. Nah, karena beberapa jin itu maujud dahulu daripada iblis. Maujud itu nomor satu, nomor dua di bawah, artinya sudah ada tadahulu ada jin tuh tadahulu ada daripada iblis diciptakan Tuhan. Kan kada mungkin memang tadahulu tuh jadi anaknya, yalah. Ada mungkin si jin itu jadi anaknya iblis, kurang diciptakan Tuhan ya siden. Dari karena beberapa jin maujud dahulu, artinya sudah ada dahulu daripadanya itu daripada iblis lah, nya iblis. Nah, hanya adalah iblis itu daripada jin. Nah, sebenarnya iblis ini itu dari golongan jin ya. Nah, dan ialah yang mula-mula durhaka akan Allah Ta'ala daripada jin. Iblis itu kan dia sendiri daripada golongan jin. Nah, si iblis nang saikong ini itu awal-awal orang nang maksiat lawan Tuhan. Orang makhluk langit nang pamulaan maksiat lawan Tuhan ya iblis. Maksiatnya apa? Disuruh Tuhan sujud kepada Nabi Adam, enggak dakon sujud. Sujud itu sujud menghormat lah, bukan sujud menyembah. Menyembah tuh hanya kepada Allah. Malaikat itu hormat, sujudnya kepada Nabi Adam menghormati, bukan menyembah. Kadahkon inya sujud, kadahkon menuruti perintah Allah, durhakanya lawan Tuhan. Nah, seperti firman Allah Ta'ala, dalilnya Quran nih. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Surah Al-Kahfi ayat 50. Artinya, tatkala kami kata Allah nih, bagi segala malaikat sujudlah kamu sekalian wahai para malaikat bagi Adam, maka sujudlah sekalian mereka itu malaikat
bagi Nabi Adam, melainkan iblis juga. Iblis kok ngadakan sujud. Kenapa jadinya ngadakan sujud? Sombong. Ujar iblis, aku tercipta dari api, Adam daripada tanah. Lebih mulia api daripada tanah. Nah, itu makna sombong telah. Arti sombong itu merasa seorang harap pada orang. Bila kita menganggap diri kita ini harap pada kawan, sombong itu namanya. Atau ini, bila kita menganggap remeh orang lain, itu otomatis menganggap diri kita harap, sombong ya. Jadi bila kita menganggap diri kita harap daripada orang, itu otomatis tuh menganggap remeh orang lain lah. Atau sebaliknya, bila kita menganggap remeh, merendahkan orang lain, itu berarti menganggap diri kita lebih tuh daripada orang itu tak, sombong tak. Ya iblis nih, ujar iblis, bapak sujud taharat aku padanya. Nah, ibarat ini tuh, bapak aku belajar uninya, tak tuha aku umur. Nah misalnya, tahnya anom ya. Nah itu kan sombong. Atau misalnya tabungasku pada nya apa namanya? Apa sebab sombong itu banyak karena nasab, karena keturunan, karena kekayaan, karena ilmu, karena amal, karena kecantikan, karena pangkat, macam-macam ya. Kalau iblis ini ya tadi karena ia merasa lebih mulia api daripada tanah, lebihnya kadakon sujud. Padahal nang cakanya ia memandang siapa nang memerintah tah? Siapa nang memerintah? Allah. Artinya taharat Allah pada aku. Jadi ini tak pandang Nabi Adam dari panggilnya diciptakan daripada tanah daun sujud teh. Melainkan iblis juga yang enggan daripada sujud, enggan itu kada hakun daripada sujud. Adalah iblis itu daripada jin. Nah ya kalau sini. Itu deh, kana minal jinni fa fassaqa an amri rabbih. Adalah iblis itu daripada jin. Jadi iblis itu daripada golongan jin. Tapi kan inya kadahkon sujud pada Nabi Adam, lalu inya ini terusir daripada rahmat Allah. Maka durhaka ia daripada suruh Tuhannya. Kadahkon disuruh Tuhan sujud kadahkon. Ini apa namanya? Kan pendapat yang pertama tadi apa jin itu anak buah iblis, ya lah. Adapun pendapat yang kedua ini iblis itu daripada jin. Nah, mana tak kuat? Tak kuat ini biar kenapa? Dalilnya Quran. Pendapat ini lebih kuat karena dalilnya ayat Quran. Nang wa iz qulna lil malaikati isjudu. Itu tuh ayat Quran. Adapun mula-mula yang durhaka akan Allah Ta'ala daripada manusia, maka yaitu Qabil anak Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi manusia yang pamulaan yang maksiat di permukaan bumi lah, itu si Qabil anak Nabi Adam. Maksiatnya apa? Membunuh saudaranya yang bernama Habil. Qabil wan Habil ini berdasarkan kenapa jadi membunuh? Karena hasad, karena dengki. Kan Nabi Adam nih sidin bila beranak tuh, bila bini sidin nih batianan, kalau beranak itu kembar pengantin. Nah jadi Siti Hawa tuh istrinya Nabi Adam, beranak siapa? Qabil. Lawan kembarannya, kalau kan ingat kembarannya tuh Iklimah kan siapa kalah bebinian bungas. Kenapa jadi bungas? Karena produknya di surga, ibaratnya maulahnya di surga. Nah lalu ibaratnya itu hamil ya kalau lalu Nabi Adam kalau daripada surga gara-gara memakan buah nih tuh Siti Hawa tak keluar juga, lalu beranaknya di dunia. Beranaklah Qabil dan sanak perempuannya kembar. Jadi ini bungas nih, kenapa produknya dari surga. Nah kemudian Nabi Adam ini ya berkumpul berlangsung istri di dunia nih, batianan, beranak pulang kembar pengantin. Habil lahir, Habil ini laki dan saudara kembarnya perempuan. Nah dalam syariat Nabi Adam itu boleh kawin bedak sanak tapi kawin silang.
Nyatain siapa lagi dikawinin, itu aja manusia hanya roda kawin sama siapa orang bawahan lah, belum ada lagi orang gitu manusia ada. Jadi supaya generasi penerusnya ada terus kawin tapi kawin bedang sanak, tapi kawinnya itu kawin silang. Jadi dang sanaknya Qabil nang bungas tadi pembinian tadi itu dikawinakan lawan Habil. Nah jadi senang Habil ini apa bungas calonnya. Nah adapun dang sanak Habil yang perempuan tadi kurang bungas Pak, dikawinakan lawan Qabil. Kayak kada terima apa aja aku hendak kawin nang sanak kuju bungas bapak nang sanak nang apa kembaran bahiri. Nah bisa jual lah hati-hatian lah bila bini tuh bungas hati-hati. Mulai bahari juga diri orang pokoknya bila kita tuh dapat nikmat bisi anak kah bungas, bisi bini kah bungas, atau seorang kah bungas, bisi harta kah lebih pada orang. Kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang dapat nikmat pasti dihasut, dihiri orang. Diding pasti orang ada nang kada katuju. Mulai bahari juga Lalu si Habil ini kada terima, lalu dendam, lalu sarik, lalu membunuh kadang sanaknya. Membunuhnya pakai batu rasanya. Nah itu terjadilah pembunuhan yang pertama kali di permukaan bumi, yaitu si Qabil membunuh dang sanaknya Habil karena iri dengki itu deh. Ujar menurut kabar itu, menurut riwayat, bila ada pembunuhan yang ini terjadi, nah kan membunuh itu kan dosanya ganala, si Qabil dapat fotokopian dosanya karena emang ini pencetusnya. Ujar kayak itu menurut riwayat inya nama mulai berdahulu maksiatnya tuh bila ada orang ini misalnya pembunuhan itu kan dosa tuh, si Qabil dapat fotokopian dosa membunuh. Inya pencetusnya. Soal pertanyaan, nah ini yang perlu kita garis bawahi, adakah bersahabat atau bakawan dan sekedudukan dengan jin itu kepujian atau sangat keji? Bahasa kenya bakawan bersahabat lawan jin itu terpuji kah dalam agama atau sangat keji kah atau jahat kah dalam agama? Bahasa kitanya tuh halal kah haram kah, boleh kah kada kah bersahabat lawan jin kita nih? Nah jawab kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab yang tersebut itu kitab apa tadi? Al-Yawaqit wal Jawahir kalau kira-kira tadi. Nah, bahwa bersahabat atau bakawan dan sekedudukan dengan jin itu sangat keji. Nah, keji itu kejahatan. Ada boleh? Jangan kita yang bakawan jin itu jangan. Walaupun misalnya jinnya nang meminta badahulu, minta kawan nih misalnya, jangan hakon. Nah, jangan kita bersahabat bakawan lawan jin. Katanya barang siapa memilih dan melebihkan sekedudukan bakawan deh semajlis dengan jin daripada sekedudukan dengan ulama, maka orang itu sangat jahil, sangat bodoh. Bila orang tuh nyetah kon bakawan jin tuh daripada bakawan ulama tuh bodoh, jatuh ulama yang bodoh, orang jahil. Orang pintar itu nya akun bakawan ulama tuh membimbing kita. Mun jin tuh bisa mendusai. Nah, jadi bila ada orang tahakun bakawan wan jinnya daripada bakawan ulama, itu dia sangat jahil. Jadi itu kelambayan, bungul orang tuh. Dari karena yang galib tuh kebiasaan atas jin itu adalah perbuatannya dan perkataannya itu berlebih-lebihan dan dusta juga. Banyak lebihan, nggak ada jujur, banyak berdusta jin itu. Nah, jin itu tau lah. Misalnya ada orang tuh bersahabat wan jin lah.
Bila jin tuh misalnya membawa habar 100 buting habar tuh paling 2 buting nang bujur habarnya, sisanya tuh dusta berarti. Jadi misalnya ada misalnya dukun-dukun bisa kawan wan jin, kita misalnya percaya lawan nang dukun tuh dari jin juga habar kan, itu dustanya aja. Jadi dari 100 nang dihabarkannya tuh 2 aja nang paling-paling nang bujur, sisanya tuh berdusta. Nah, jadi Datuk Lambayan itu apa? Perbuatan dan perkataannya itu berlebih-lebihan dan dusta juga. Nah, seperti kelakuan manusia yang fasik sama manusia nang misalnya ada anggaplah manusia katuju berdusta terus itu kan fasik lah. Bisa sehari ini bila ada berdusta tuh garing dusta terus itu jin tuh ya nang kayak itu bila manusia katuju berdusta ya jin tuh ya kayak itu tuh jin tuh katuju berdusta juga ada kalau dipercaya pandirannya. Maka berlindung orang yang berakal dan lari ia orang berakal daripada bersahabat dan sekedudukan dengan jin. Mun orang berakal tuh nya kadah kun lalu tuh bang bakawan jin berjauh tuh bang. Lari tuh bang. Ibaratnya biar ditawari duit 100 juta toh bakawan jin kadah hakun nih ya. Tuh orang bakal. Nah, orang bakal tuh nya kadah hakun berlindungnya dengan Allah daripada bakawan lawan jin itu. Nah, seperti larinya daripada bersahabat dan sekedudukan dengan manusia yang fasik. Kita toh akunlah bakawan lawan orang pendustaan. Setomat kita ditipunya habis duit kita. Kadang akun kalau kita menjauh kita putus hubungan misalnya blokir nomor WA-nya misalnya. Kenapa? Ngancak menipu. Nah, orang bakal tuh kayak itu inya berjauh dari lawan jin itu kadang bersahabat lawan jin sebagaimana inya berjauh daripada manusia yang fasik, manusia yang jahat. Soalnya kita jangan nuruki dustainya dibungulinya. Nah, kayak itu. Jadi kan tidak bisa dukun pintar tidak, dukun tuh seberatan bungul. Kenapa? Bersahabat lawan orang pendusta jin. Makanya ada kata-katanya di situ ada orang pintar ya, paranormal para orang pintar aja. Itu dustainya aja, tuh bungul jadi Datuk Lambayan jahil. Mun orang pintar tinya kada bakawan lawan jin, karena nang bawa kabar pendustaan. Nah, dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, tiada sekali-kali aku lihat akan seorang yang sekedudukan dengan jin itu beroleh kebajikan. Ujar Syekh Abdul Sya'rani, mungkin ada juga kalau di zaman sini tuh dukun-dukun nang bakawan jin. Kalau lihati aja sidin, ku tiring-tiring, ku selidiki orang nang bakawan jin tuh bilang kan sugihin ada juga. Ibaratnya kada beroleh kebajikan. Artinya ya kada bagus lah, jahat lah. Kada dia beroleh kebajikan, kada dia berkah hidupnya itu. Dari karena asal kejadian jin itu api, dan api itu sangat banyak geraknya. Coba pian lihat sifat api. Apalagi api itu waktu jangankan ditiup angin, kadida angin tuh nah bergerak-gerak kalau api tuh. Kan jin tuh daripada api itu sifatnya bergerak-gerak, kada bisa diam. Nah, dari karena banyak gerak itu maka datanglah berlebih-lebihan perbuatan dan perkataannya. Dari situlah gambaran inya itu banyak berdusta. Artinya tuh ada apa tuh? Apa kata-katanya tuh? Nah, kada paham ulang kata-katanya tuh nang ini tah. Artinya pandiran kita telah lawan tingkah laku kita tuh bila kada sama tuh apa kata-kata ini tak inkonsisten kan kayaknya tak ya lah. Bila pandiran lawan tingkah laku tuh kada sama, inkonsisten kan ya. Tapi sebaliknya bila kita jujur misalnya pandiran kita lawan tingkah laku konsisten ya lah konsisten. Nah, ibaratnya amunnya orang yang kada konsisten tuh kan
janji hari ini sakanya esok main kare itu kan tuh kada konsisten nya ya itu kan kata-katanya ini nah. Nah, artinya banyak lebihan pandiran tuh banyak dustanya. Nah, dan lagi katanya bahwa jin itu terlebih keras fitnahnya tuh godaannya lah atas yang sekedudukan dengan dia daripada manusia. Artinya godaannya jin itu kepada manusia ini gonal benar, keras benar. Apa ada juga riwayat mengatakan bila orang tuh bagadohan atau bersahabat lawan jin itu sakaratul maut tuh ngalih gitu nah, diganggunya waktu sakaratul maut tuh ngalih. Bisa diganggunya supaya mati kada beriman gitu nah. Dan lagi kata Syekh Muhyiddin di dalam kitabnya yang bernama Futuhat, tiada seorang manusia yang sekedudukan dengan jin, sekedudukan itu kawan dengan jin itu beroleh ilmu manfaat maksudnya lah daripada mereka itu jin akan Allah Ta'ala, dari karena jin itu sangat jahil akan Allah Ta'ala dan sifatnya. Nah jadi manusia tuh bila bakawan lawan jin itu kan menambah ilmu, karena jin itu jasidin itu inya jahil juga, amun jahil lawan sifat-sifat Allah, jahil lawan artinya tapi ada jin yang makrifat lawan Tuhan tuh tapi ada. Amun dibandingkan manusia lebih banyak manusia yang alim, lebih bagus kita bakawan sama manusia. Nya ada orang himung benar bisa kawan jin apa? Himung benar padahal jin itu sangat jahil akan Allah. Artinya kada makrifat lawan Tuhan dan jahil lawan sifat Allah. Jadi ajaran-ajaran jin itu banyak kada bujur gitu. Banyak kada bujur. Nah, kalau misalnya orang nih bakawan lawan jin lalu misalnya bertambah ilmu kada juga. Lebih baik kita bakawan lawan ulama daripada manusia. Nah, berguru menuntut ilmu, nah bertambah ilmu kita. Nah, dan terkadang disangka oleh manusia yang sekedudukan dengan jin bahwa segala perkara yang dihabarkan oleh jin akan dia daripada barang yang berlaku di dalam alam ini itu karamat dari Allah Ta'ala baginya, maka sangkanya itu batal. Ini terkadang disangka oleh manusia yang jahil juga lah. Ujar sebagai manusia yang jahil nih, orang nang sekedudukan lawan jin lalu dihabarkan jin kan tentang nang akan berlaku esok hari, lalu misalnya kebetulan tepas kebetulan nang bujur aja nang sisanya itu salah. Misalnya anggaplah orang begaduhan jin atau misalnya dukun. Lalu dukunnya misalnya jadi pawang hujan misalnya. Pawang hujan misalnya. Jadi ditakuni orang lain misalnya nang betakun ini ya orang nang bungul juga lah. Orang bodoh juga, wahai tuan dukun misalnya. Isuk hujanlah ya. Betakun yang ini betakun wan jin dihabari dukunai dihabari jinai isuk hujan ya. Itu tekanannya juga tekanan pas tabarung pas padahal macam kayak orang salah pas harinya hujan esok. Nah lalu orang jahil menyangka itu karamat, disangkanya wali nih. Nah jadi itu jasiden sangkanya itu batal, salah. Jadi kita jangan tertipu. Kalau misalnya ada orang kena sakti disangka ini bisi karamat. Padahal napa bersahabat lawan jin, kebetulan jin mahabarakan kenapas di situ nah. Padahal banyak salahnya juga, takkan nanya tak belujur pas. Nah, jadi jangan kita tertipu, jangan memadahkan ini wali yang bisi karamat ya. Nah, maka dengan apa jua karamat datang daripada pihak jin. Bapak juga karamat datang daripada pihak jin ya siden. Nah, dari karena kesudahan memberi jin akan manusia yang sekedudukan dengan dia bahwa diberi
tahukannya akan dia khasiat segala tumbuh-tumbuhan dan khasiat segala batu dan khasiat segala isim dan huruf, maka yaitu dibilangkan daripada ilmu sia-sia jua, yaitu yang dicela oleh akan dia oleh sekalian syariat. Kadang-kadang jin ini memadahkan nih tumbuh-tumbuhan ini aja, khasiatnya untuk anu aja. Ya tadi kada sebaratan jo bujur. Ini aja batu-batuan aja khasiatnya ke sana anu aja. Ya, biasanya kan orang bubuhan apa dukun-dukun yang itu kata isim misalnya nulis apa kan huruf-huruf Arab misalnya ini aja khasiatnya untuk ini aja. Nah, maka ya itu dibilangkan daripada ilmu sia-sia juga itu jadi. Kenapa? Ya dicela akan dia oleh sekalian syariat. Nah, lawan juga banyak dustanya juga itu. Nah, padahal yang diberitahukan itu ya tadi 100 paling 2 nang bujur. Sedikit lagi lah. Lagi kata Syekh Muhyiddin, setengah daripada yang telah tercoba bahwasanya orang yang berbanyak-banyak sekedudukan dengan jin, artinya rancak bakawan lawan jin itu jadilah ia takabur. Lihatilah, lihatilah dukun tuh jarang dukun tuh tawadu. Kebanyakan dukun tuh sombong. Ya, aku dukun yang paling sakti di permukaan bumi ini jar. Sombong nih tuh. Nah, jadilah ia takabur. Takabur itu sombong atas segala manusia. Dan barang siapa takabur, dimurkai Allah Ta'ala akan dia, dan dimasukkan ke dalam neraka. Baiklah, mun takabur tuh sombong tuh Tuhan sarik dimasukkan ke dalam neraka. Baiklah. Nah, seperti yang tersebut di dalam beberapa ayat Quran dan hadis. Nah, contoh misalnya apa orang ini misalnya bersahabat lawan jin. Lalu ada misalnya ada apa pohon misalnya pohon kasturi rabah, orang kada kawanya mangkatnya ini sorangan kau mangkat. Napa jin tadi bang membentui, Nah lalu ikam sakti leh ya, ikam hebat leh, aku hebat ya. Lalu sombong, sombong. Nah itu bisa menyebabkan takabur. Lalu dibedahkan orang macam-macam, lalu dihormati orang padahal itu sahabat lawan jin. Nah, dan Sanya telah melanjutkan Syekh Muhyiddin akan perkataannya atas mencela bersahabat dengan jin di dalam bab yang ke-55 daripada kitab Futuhat. Insyaallah nanti kita sambunglah ya kesimpulannya tuh ada usahakan kita bersahabat lawan jin apa namanya ini kayak inilah ujar menurut apa keterangan guru-guru kita, ulama-ulama kita juga, jin itu nya bisa menyerupa macam-macam, menyerupa ular, menyerupa anjing, bahkan ini bisa menyerupa diri kita sendiri. Misalnya naudzubillah min dzalik, contoh aja bang, kita misalnya pakawan lawan jin, patuh lawan jin yang bila apa-apa minta bantuan om jin, jadi om jin, ku beri kau 3 permintaan. Misalnya dipanggil. Nah, jadi jinnya bisa menyerupa rupa kita. Jadi karena ini menyerupa rupa kita misalnya tolak kemana kan menoreh, masuknya ke dalam kamar. Jadi dikira bini kita nih kita, padahal jin yang menyerupa kita. Lalu bini kita ini disetubuhi oleh jin tadi. Nah itu akulah kedahapun kita bini kita berselingkuh lawan jin. Nah ada juga menurut kisah bang lainnya lah kada tahu juga kitabnya. Cuma menurut kisah ini tuyul itu masuk jin lah. Kira-kira itu masuk jin. Ada isunya tuyul orang tuh bilang tuh begaduhan tuyul. Tuyul ini umpat nyusuk lawan bininya. Yalah. Dia tuh hakunlah bini kita di umpat nyusut tuyul alias jin kita. Nah umpat juga si tuyul tuh menyusul lawan bini kita. Kada hakun kita bini kita temen kita aja sorangan. Yalah, kada hakun dikunyut oleh orang lain. Nah, walaupun orang kada dapat kitabnya cuma menangga kisah itu kan amun dicocok-cocokan itu tuh
jin itu bisa menyerupai kita dan bisa inya bersetubuh dengan nauzubillah bini kita. Dan jin itu tadi berupa tuyul tuh, bisa mengunyut susu bini juga, mempat nyusu juga. Nah, ya bini kurus. Apa di pet juga nyusu nah kada hakun kita. Nah, jangan kita berkawan lawan jin, kita berkawan dengan orang-orang saleh aja. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Habillahumma lana 'ilman yashabuhu an-naf'u وعملا يسحبه القبول ومعرفة يسحبها الأدب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sekali lagi disampaikan undangan haul Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sya'rani bin Haji Hasan, haul yang ke-10 yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad ini tanggal 12 April, bertempat di Kubah Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sya'rani bin Haji Hasan, Jalan Pembangunan Desa Bawahan Seberang. Waktunya sesudah zuhur hari Ahad. Sekaligus haul yang ke-7 istri beliau Hajjah Hamsah binti Idar, dengan penceramah Tuan Guru Kiai Haji Hasan Fuad Ali Nur dari Martapura. Diundang kepada jamaah barataan.